Halo semuanya, welcome to my channel. I am Awita, teman bacamu. Ngomongin tentang peringatan Idul Adha yang jatuh di bulan Juli ini, pas banget buat baca buku Pusaran Energi Ka'bah karya Bapak Agus Mustafa. Buku ini membahas pertanyaan seperti kenapa berdoa di sekitar Ka'bah itu mustajab. Kenapa sholat di Masjidil Haram bernilai ratusan ribu kali lipat pahalanya? Kenapa umat muslim di seluruh dunia sholat menghadap ke satu titik yang sama, yaitu Ka'bah? Ada apa dengan Ka'bah? Bapak Agus Mustafa akan menjawab beberapa pertanyaan ini dan membahasnya secara saintifik. Bab 1. Ka'bah, rumah suci, pusat bagi manusia. Adakah sebuah karya sehebat Ka'bah yang setiap tahunnya menyedot jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia selama ribuan tahun? Berapa banyak sudah harta benda dan aktivitas kehidupan yang mengitarinya selama itu yang terpancar akibat kerinduan hamba-hamba Allah di seluruh permukaan planet bumi? Adakah juga karya sedahsyat ini di mana setiap saat ia menjadi pusat gerakan-gerakan sholat dari miliaran manusia di berbagai penjuru bumi? Berapa besarkah energi yang terpancar dari keikhlasan hamba-hamba Allah yang rukuk dan sujud sepanjang sholatnya yang khusyuk? Dan adakah juga keyakinan yang demikian kokohnya di mana bermiliar-miliar manusia memusatkan seluruh konsentrasinya kepada Allah Azza wa Jalla melalui kiblat yang satu yang menyemburkan pusaran energi luar biasa dahsyat membawa getaran-getaran doa mereka menuju arsy Allah Sang Maha Perkasa. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 97. Bab 2. Pertanyaan sang mu'alaf. Saya ingin memulai diskusi kita ini dengan sebuah pertanyaan yang pernah diajukan seorang mu'alaf kepada saya. Hal itu terjadi di awal tahun 2000, menjelang saya berangkat haji bersama istri. Sebenarnya, pertanyaan dia sederhana saja, bahkan mungkin terlalu sederhana bagi kita yang sudah memeluk Islam puluhan tahun ini. Pak, kenapa sih kita mesti pergi haji ke tanah suci? Sangat sederhana bukan pertanyaan itu? Tapi ternyata jawabannya tidaklah sesederhana pertanyaannya. Saya bahkan sempat tercenung beberapa kali untuk memikirkan jawaban yang memuaskan hatinya. Semakin dipikir, jawaban dari pertanyaan itu semakin membuat hati saya merasa gamang. Semula, saya ingin memberikan jawaban ringkas yang segera bisa dicerna oleh sang mu'alaf, yaitu saya berangkat haji untuk memenuhi panggilan Allah datang ke Baitullah. Jawaban ini sebenarnya sebuah jawaban yang biasa kita dengar dari sekitar kita. Bahkan demikian populernya, sehingga seakan-akan sudah otomatis berada di dalam memori otak kita dan siap meluncur melalui lidah kita kapan saja. Esensi dari jawaban ini berasal dari kalimat yang dibaca para jemaah haji sepanjang ibadahnya. Labakallahumma labak, labaka la syarikala kalabaik. Yang artinya, aku datang padamu ya Allah, aku datang padamu, tak ada serikat bagimu. Namun sungguh tiba-tiba saya ragu memberikan jawaban itu kepada sang mu'alaf, karena saya tahu bahwa dia tidak akan puas dengan jawaban tersebut dan akan mengejarnya dengan pertanyaan selanjutnya yang lebih berat. Loh, apakah Allah berjarak demikian jauhnya dari kita, sehingga dia mesti memanggil-manggil kita, bahkan untuk datang ke Baitullah di Mekah sana? Saya kira jawaban dari pertanyaan susulan ini justru lebih rumit dibandingkan pertanyaan pertama. Apalagi di situ dikatakan Allah punya rumah. Saya bukannya tidak berani menjawab pertanyaan tersebut, tetapi saya pikir saat itu saya tidak punya cukup waktu untuk menjawab panjang lebar dan biasanya kemudian menjadi
sebuah diskusi panjang sebagaimana selalu kami lakukan selama beberapa tahun belakangan. Akhirnya, saya mengurungkan jawaban itu. Saya berusaha mencari alternatif jawaban lain yang lebih sederhana. Memori di otak saya langsung mengingat sebuah alternatif jawaban lain. Saya mengingat sebuah alternatif jawaban lain, yaitu saya pergi haji ke Tanah Suci agar bisa memperoleh pahala sholat 1000 kali lipat di Masjid Al-Haram dan bisa berdoa kepada Allah di multazam yang mustajab. Tentu kita semua tahu esensi dari jawaban ini, apalagi itu sudah menjadi wacana umum bagi mereka yang berangkat haji bahwa sholat di Masjid Al-Haram memang bernilai 100.000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Demikian pula, berdoa di multazam, sebuah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, sangatlah mustajab dan langsung direspon oleh Allah. Alternatif jawaban yang kedua itu sudah di ujung lidah untuk saya ucapkan. Namun lagi-lagi saya ragu melakukannya. Kenapa begitu? Sebab langsung terbayang di benak saya bahwa sang mualaf itu akan memberondong saya dengan pertanyaan berikutnya yang justru lebih banyak. Kenapa berdoa di multazam lebih mustajab dibandingkan dengan di tempat lain? Bahkan juga kenapa sholat di sana bernilai 1000 kali lipat? Ini tidak adil karena enak sekali orang-orang yang tinggal di sana dan orang-orang yang berduit bisa pergi haji. Sementara orang seperti saya tidak punya kesempatan pergi ke sana dan akan kehilangan peluang untuk memperoleh pahala sebesar itu. Sebuah pahala yang tidak mungkin saya peroleh di sini meskipun sepanjang hidup melakukan ibadah terus. Wah, sungguh sebuah jawaban yang mengundang masalah. Bukannya ringkas, malah jauh melebar dan menukik lebih dalam. Maka akhirnya, saya mengambil langkah cepat untuk menjawab pertanyaan sang mualaf itu dengan jawaban klise. Bahwa saya berangkat haji itu adalah untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Saya berharap inilah jawaban paling diplomatis untuk memutus peluang diskusi berkepanjangan yang akan terjadi di antara kami. Akan tetapi, ternyata itu hanya sekedar harapan, karena tiba-tiba saja terlintas di benak saya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam beragama karena sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun atas segala kebodohan saya. Lagi-lagi saya mengurungkan jawaban saya kepadanya. Jawaban yang ketiga ini pun ternyata juga mengundang masalah. Malahan jauh lebih besar. Karena masalahnya bukan lagi dengan sang mualaf, melainkan justru dengan Allah, zat yang maha lembut dan maha berilmu. Kenapa bisa begitu? Ya karena jawaban yang ketiga ini adalah jawaban indoktrinasi. Seakan-akan saya mengharus-haruskan dan memaksa-maksa orang, termasuk saya dan sang mualaf itu, untuk menunaikan ibadah haji. Padahal Allah sendiri, sebagai sang maha guru kita, justru mengajarkan agar kita tidak melakukan pemaksaan-pemaksaan dan indoktrinasi di dalam menjalankan agama. La ikraha fid din. Ya Allah, bimbinglah muridmu yang bodoh ini. Akhirnya, saya mengurungkan niatan saya untuk menjawab secara ringkas, karena memang sebenarnya belajar agama ini tidak bisa diringkas-ringkas, apalagi sepintas lalu. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh-penuh perhatian dan tabayun sepanjang kehidupan kita. Maka berubahlah niatan saya lantas menceburkan diri dalam sebuah diskusi panjang dan lebar dengan sang mualaf tentang makna haji.